Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Damai Tuhan dan sukacita dari kabar gembiranya senantiasa beserta kita sekalian. Peringatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya yang melarang orang lain untuk melakukan mujizat, mengusir setan dalam namanya adalah juga suatu ajakan kepada para murid. Suatu ajakan keterbukaan hati. Pengelompokan kedua-belasan itu tidak berarti harus menutup diri tanpa membuka hati dan membuka diri untuk orang lain. Kelompok kedua-belasan itu seharusnya tidak mementingkan dirinya sendiri. Kesediaan dan keterbukaan hati untuk menerima orang lain adalah pintu untuk membuat pembaharuan dalam diri. Dan kita semestinya harus membuka diri. Kita semestinya harus menerima dan belajar kepada pengalaman orang lain. Karena dengan belajar membuka diri, disitulah kita memulai suatu pembaharuan dalam diri sendiri. Dengan pembaharuan itu, kita perlahan-lahan tumbuh menjadi orang beriman yang dewasa untuk mengolah hati dan juga mengolah diri sendiri. Yohanes yang melihat orang lain mengusir setan dalam nama Yesus kembali dan membuat laporan bahwa kami melihat seorang yang mengusir setan dalam namamu dan kami menegur dia. Yohanes tidak harus mementingkan dirinya sendiri. Mungkin dia mengharapkan sesuatu atau mengharapkan tindakan tegas dari Yesus dengan membuat laporan ini. Tetapi Yesus bertindak sebaliknya. Yesus menegur dia dan mengatakan kepadanya bahwa janganlah kamu melarang dia. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada bersama dengan kita. Ia berada di pihak kita. Artinya, ia mendukung dengan caranya seluruh karya keutusan kita. Saudara-saudara yang terkasih, gereja adalah komunitas beriman. Komunitas dalam persekutuan yang iman yang sama yang sedang bersiara dengan satu tujuan. Karena itu, sebagai satu komunitas beriman, kita mesti sadar bahwa kita bukanlah pemilik tunggal Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bahwa Yesus Kristus adalah bukanlah hanya kita yang memiliki dia sebagai saudara kita. Tetapi ia datang untuk semua orang yang percaya kepadanya, untuk semua orang yang beriman kepadanya. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai kelompok umat beriman, kita yang adalah kelompok umat beriman tidak harus mengeksklusifkan diri tanpa membuka diri untuk menerima orang lain, tanpa membuka diri untuk belajar dari pengalaman iman orang lain. Bukanlah demikian. Semestinya kita sebagai kelompok umat beriman, kita membuka diri dan belajar dan bertumbuh oleh pengalaman iman orang lain juga. Artinya apa? Artinya bahwa kita yang sudah bergiat dalam kelompok, dalam persatuan umat beriman di gereja, dalam kelompok-kelompok kategorial, tidak perlu merasa diri sebagai orang yang paling aktif. Tidak perlu merasa diri, bahkan menyombongkan diri sebagai orang yang memberikan sumbangsi, memberikan partisipasi diri yang lebih aktif daripada orang lain. Tidak. Semestinya kita rendah hati, kita membuka diri dan tidak perlu merasa iri. Tidak perlu bahkan meremehkan orang lain. Bahwa kita yang terlibat dalam komunitas iman, dalam kelompok-kelompok kategorial, dalam kehidupan menggereja, seharusnya tergerak untuk terus. Seharusnya diberi semangat baru untuk tak henti-hentinya memberikan kesaksian dengan keterlibatan kita dalam kelompok-kelompok kategorial dalam kehidupan menggereja.
Artinya apa? Artinya kita tidak perlu merasa tersinggung jikalau ada kelompok atau ada orang lain yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita semestinya bersyukur dan belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, bahwa dengan itu kita mendapat dukungan dari orang-orang lain juga, bahwa kita bukan hanya kita sendiri yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi kesaksian tentang Kristus, tetapi dan juga komunitas beriman lain juga memiliki tugas dan panggilan yang sama. Selamat merayakan hari Minggu. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin membangkitkan gairah kita untuk mewartakan sabda Tuhan, membuka diri dan belajar dari pengalaman iman orang lain. Tuhan memberkati kita semua.